mereka telah diuji lulus, maka sudah Allah yang mengajarinya, sudah Allah yang menerangkan tentang hakikat. Istrinya, anaknya, seluruh yang dekat sudah mulai menjauhi. Nabi Ayub, saudara, orang yang kaya raya, Nabi Ayub itu, sampai iblis cemburu. Boleh jadi ya Allah, Ayub itu beriman karena semua ada harta, istri, kaya raya Nabi Ayub. Sehingga iblis laknatullah mengadu kepada Allah. Apa Allah katakan kepada iblis? Hai iblis, nanti kau lihat si Ayub ini, apakah dia termasuk penyembah berhala, penyembah harta, penyembah kenikmatan dunia. Dirabahkan oleh Allah kekayaannya. Istri yang 11 orang sisa 1. Anak-anak yang tampan meninggal, sampai badannya membusuk, dijauhi oleh masyarakat. Apakah Ayub kecil? Tidak, karena di benak batin beliau, Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlub atini mahabbataka wa ma'rifataka wala haula wala. Cukup Allah tujuanku. Dicemooh manusia tidak pusing, mereka hanya makhluk ciptaan. Kenapa menggoyahkan iman kita? Apa kekuasaan manusia ini? Tidak ada kuasa manusia. Manusia bukan penentu kemenangan, saudara sekalian. Siapa yang mendapatkan kemenangan yang nyata? Insya Allah kita yang hadir pada kesempatan ini. Lanjut. Iya, hakikat balak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu sama dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho, baginya keridhaan Allah, dan barang siapa marah, baginya kemarahan Allah. Jamaah sekalian, coba baca pelan-pelan. Ini bagus, ini hadis Nabi ya, bukan imam yang bilang. Mari kita dengarkan dengan saksama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu, ya, sesungguhnya besarnya balasan, ya, imbang dengan ujian. Makin besar ujian, saudara, kemudian saudara sabar, maka balasannya tidak lama sebenarnya, 4 hari. Hari kelima kita panen sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, jika Allah sudah mencintai satu kaum, terus Dia menguji mereka, maka barang siapa yang ridho, baginya keridhaan Allah. Ya, jika ujian itu datang, kemudian dia senyum, ya Allah, saya tahu seizin-Mu ujian ini datang, saya ridho ya Allah, saya beli ya Allah. Lanjut. Dan barang siapa marah, baginya kemarahan Allah. Jadi kalau kita ridho dengan ujiannya, dimarah istri, dijauhi teman, kemudian kita ridho, jamaah sekalian, maka Allah mengangkat derajatmu. Kau bukan lagi penghuni bumi, tetapi Allah mengangkat derajatmu
kau termasuk golongan manusia yang muttaqin, orang-orang yang sudah masuk pada medan takwa. Allah sendiri yang menangani kehidupannya, sudah Allah sendiri yang mendidik orang itu. Lanjut. Jenis bala. Quran surat Al-Baqarah ayat 155, artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Akan Allah turunkan ujian 5. Saudara bangga dengan ibadah syariat, ya, tunggu dulu, akan Allah hajar. Apakah masih akukah yang kau besarkan? Pertama, yang Allah turunkan kepada manusia yang beriman, ujian yang pertama adalah ketakutan. Ini tahu takut apa? Nggak bisa tidur. Kedua, Kelaparan. lapar, sering tahu apa yang mau makan. 2, masuk 3. Kekurangan harta. Tadinya punya sawah berapa hektar, tiba-tiba hilang, diambil Allah sekejap. Terus tempat jiwa, apa? Kekurangan jiwa, kematian. Orang-orang yang kita cinta diambil Allah. Istri, anak, 5 ini saudara yang akan Allah tampar di hati kita. Apakah kita masihkah mempertuhankan dia atau kafir? Saudara, keluar dari golongan, keluar dari keyakinannya. Tahu cuma pagi ini sudah jauh, kita kembali memabuk. Hati-hati, ujian itu bisa membuat manusia kafir, saudara. Makanya jangan basah diri ini hidup. Hati-hati. 2 orang berkasih sayang, saling ridho di hadapan Allah. Iblis melewat mana? Jika ujian datang, sudah pasti ujian itu mampu dia terima, karena dia punya pasangan yang tangguh. Makanya cari pasangan, Pak, biar bapak beriman ribuan rakaat kalau bosan diri. Sama dengan iblis tuh, semua ibadah dia tahu, dia hafiz. Oleh karena dia sudah lalui, dia sudah amalkan semua, saudara sekalian, dia sudah merasa hebat dari Adam, ya? Akhirnya iblis ilmunya sangat tinggi, bisa kalamula, bisa bicara dengan Tuhan, dan dia adalah mantan penghuni surga. Sampai hari ini posisinya dilaknat Allah. Makanya saudara-saudara sekalian, jangan pernah sombong kita ini, ya. Orang sombong itu dilaknat, saudara. Tanda-tanda orang dilaknat itu bagaimana itu? Berserba salah, seluruh penjuru serta kunci, mau lari kemana? Sudah tidak ada lagi pertolongan dari Allah, sudah dikunci seluruh arah. Ngana pertuhan dan ngana pe otak, ngana pertuhan dan ngana pe harta. Lanjut. Quran surat At-Taghabun ayat 14, artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Sama sekali, ya. Istri anak yang kita cinta, belahan jiwa, maka boleh jadi menjadi musuh bagimu. Anak diuji sama Nabi Nuh, ya. Istri Nabi siapa? Ya, Nabi Nuh itu anak.
Nabi Ayub 11 tinggal satu yang tersisa. Makanya supaya tidak lari semua kasih banyak. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang kita cinta, yang seharusnya menjadi belahan jiwa, maka boleh jadi ini apa? Hadis apa? Quran surat. Ini Al-Quran, firman Allah ini. Tidak yakin? Ini firman Allah. Maka boleh jadi istri dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hati. Kita doakan istri kita, ya, insya Allah termasuk istri yang soleha.